Yang lebih dari itu bahwasannya radam dan sadnya aja itu bukan hal yang terlihat, tapi dia membuat satu batasan dalam dinding itu Dzulqarnain, bukan hanya yang sifatnya itu material, tapi dengan adanya oksid dari perunggu, kemudian api, dan kemudian potongan-potongan besi, yang mana ia menciptakan suatu hal yang sifatnya itu elektromagnetik, jadi gak bisa ditembus, gak bisa dilubangi juga. Jadi sisi yang mana di sana ada sisi keluarnya mereka atau arah akses mereka keluar masuk itu tertutup total, tapi tertutupnya dengan sesuatu yang tidak terlihat. Karena itu sesuai dengan apa yang disebut di ayat, menurutnya ini adalah famasta'u an yadharu, bukan an yadharu alaih misalkan, tapi gak bisa dia melewatinya, menembusnya. Wa mastata'u lahu naqba, dan naqab itu berbeda dengan thaqab, dua-duanya lubang, tapi naqba itu yang biasa memang untuk ke arah yang sifatnya itu dinding. Jadi dia tapi radam, katanya Dzulqarnain. Radam ini kan seperti tertutup total, arah akses itu tertutup total. Nah, diantaranya teori yang menariknya itu bahwasanya tertutupnya itu bukan dengan suatu hal yang sifatnya itu terlihat, tapi yang nggak terlihat. Jadi mereka nggak bisa keluar, mental, nggak kuat, mau nembus aja nggak bisa. Apalagi cara bisa melubangi. Butuh 1000 tahun untuk mereka bisa. Karena dengan perubahan massa dan itu menjadi hancur. Tidak tahu dengan terjadi secara natural atau gimana, makanya faedah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Jadi yang pertama adalah mengenai pembahasan ini mengenai sebab tasmiyahnya, penamaannya, mengapa disebut Dzulqarnain. Yang kedua adalah kemampuan yang Allah telah berikan dan karuniakan kepadanya, kekuasaannya. Yang ketiga perjalanannya. Yang ketiga mengenai siapa dia. Yang keempat adalah mengenai perjalanannya. 3 yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kemudian setelah itu kita ungkap kesimpulan. Yang pertama adalah mengenai mengapa disebut dengan Dzulqarnain. Pertanyaannya, orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, yang mana mereka telah konsultasi dahulu dengan para rahib Yahudi di Madinah, lalu kembali ke Mekah dan mempertanyakan pertanyaan mengenai ruh, mengenai Ashabul Kahfi dan mengenai Dzulqarnain. Pertanyaannya adalah, ceritakan kepada kami tentang sosok yang tafal ardh, tafa maghribiha syarqiha wa gharbiha, yang telah tawaf di bumi dari baratnya hingga dari timur hingga baratnya. Siapakah dia? Itu pertanyaan mereka. Jadi banyak sekali riwayat mengenai sebab-sebab penamaannya, mengapa dinamakan Dzulqarnain. Dalam hadis Nabi menjelaskan adalah karena dia telah tawaf barat dan timur bumi, sehingga dinamakan Dzulqarnain. Riwayat lain mengatakan bahwasannya dia yang mana sebagai sosok raja yang sangat agung dan telah melintas, menguasai banyak sekali kawasan yang besar dan mancanegara, manca peradaban, dikenal juga dengan mahkotanya, atau kalau ada pakaian perang dengan yang ada tanduknya, 2 tanduknya, makanya dinamakan Dzulqarnain. Kedua. Ketiga adalah riwayat yang bilang karena memang ada tanduknya, lalu dia menutupi dengan imamah. Jadi katanya orang pertama yang pakai sorban dia. Tapi wallahu alam, itu mungkin masuk ke dalam kategori yang menyebar pra-Islam.
sebagai sosok agung pasti menjadi legenda dan banyak tafsir-tafsir penama sebab-sebab penamaannya. Kemudian yang keempat adalah karena dia telah berdakwah untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Dan dalam perjalanannya sampai beliau dimusuhi dan dipukul kepalanya sehingga dia menghilang dari kaumnya. Bahasa riwayatnya itu ghab, tidak dibilang meninggal. Lalu dia kembali lagi ke kaumnya itu dan kemudian dalam berdakwah lagi dia pun dipukul kepala bagian sebelahnya yang satunya. Sehingga menjadikan dijulukan Dzulqarnain. Yang kelima, dibilang dia telah sampai kepada, tidak jauh beda dengan yang bahwasanya telah tawaf sebagaimana dalam hadis kata Nabi, karena dia telah mengitari bumi dari barat sampai timurnya. Nah ini dibilang qarnail ardh, tanduk. Jadi jika bumi itu gini, ini sampai kepada dua, barat dan timur. Telah dia jajaki dalam perjalanan bersama bala tentara dan bersama kaum, demi menegakkan penyembahan kepada Allah dan keadilan. Riwayat lain juga menyatakan adalah karena dia bisa masuk ke dalam kegelapan dan cahaya. Dakhal al-zulmah wan nur, bisa melintasi kegelapan dan melintasi cahaya. Jadi semua kan bisa kan melintasi cahaya sama kegelapan, tapi ini tanpa waktu. Jadi dia bisa menembus waktu, menembus batasan waktu. Yang malam dan siang itu bisa sekejap bagi dia. Tapi satu sama lain sama-sama masuk dalam penamaan ini. Juga ada yang mengatakan bahwasanya qarn itu bukan hanya qarn tanduk, tapi adalah abad. Karena abad dalam bahasa Arab juga disebut dengan qarn. Sehingga dia dibilang Dzulqarnain, yakni yang hidup dari masa yang lalu sampai masa yang akan datang. Nah kalau dikatakan ada masa al-awwalin, yaitu masa pra Nabi Muhammad, dan al-akhirin itu setelah masa Nabi Muhammad. Jadi yang bisa dia hidup dari masa al-awwalin dan sampai masa al-akhirin. Jadi satu sama lain dari sisi penamaannya itu memang sebenarnya tidak harus berarti kontradiktif. Tetapi karena memang dia diberi kemampuan oleh Allah, jadi melintasi cahaya, melintasi kegelapan, kemudian di barat sampai timur bumi, dan seterusnya. Jadi sesuai ayat pun dijelaskan. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi kami berikan, karuniakan kepada dia kemampuan qudrat fil ardh, dan kami hadirkan untuk dia min kulli syai'in sababa, untuk segala sesuatu sebab. Jadi sebab-sebab itu memudahkan bagi dia dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya. Misalkan ini kalau dalam urusan materi, dengan segala kemampuan jasmani dan kemampuan rohani, dan belum lagi kemampuan yang maknawi. Karena Allah telah bilang dia diberikan kekuasaan dan juga segala sebab-sebab dari segala sesuatu, dan ini mencakup yang materi dan non materi, sehingga dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat dinyatakan bahwa raja yang sampai rajanya raja sepanjang masa peradaban kemanusiaan adalah hanya dua, yang istilahnya ditundukkan segala sesuatu untuknya, yaitu Sulaiman dan Dzulqarnain. Karenanya ketika ditanya apa maksudnya makanna lahu fil ardh ini, dikatakan diantaranya adalah karena awan-awan pun ditundukkan sama dia. Awan pun itu bisa jadi kendaraan untuk dia. Cahaya dan kegelapan. Jadi hal-hal yang sifatnya natural itu bisa di bawah perintah dia. Awan, batu, apa aja yang natural itu bisa diperintah dia. Seperti kalau wali yang udah makamnya ya
dahsyat. Itu mengenai penamaannya. Sebelum masuk perjalanannya, riwayat-riwayat mengenainya ini bahkan soal penamaan, soal banyak hal, sangat banyak ya di kitab-kitab di dalam riwayat, karena melegenda bahkan sebelum masa Nabi Muhammad. Untuk sebelum kita mengetahui bagaimana perjalanannya, karena ada 3 perjalanan yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ke daerah Maghrib Asy-Syams, tempat terbenamnya matahari. Yang kedua, perjalanan kedua adalah ke Matli' Asy-Syams, tempat terbitnya matahari. Dan yang ketiga adalah ke daerah yang dibilang Bainas Saddain, ke kaum yang la yafqahuna qawla, kaum yang tidak memahami bahasa, tidak pandai bercakap. Nah, sebelum masuk kita melihat perjalanan-perjalanannya kemana aja, yang sangat menentukan adalah untuk kita tahu, sebelum kita tahu ini perjalanannya kemana aja. Itu yang lebih penting, kita tahu sosoknya dalam sejarah ini siapa. Siapakah Dzulqarnain yang disepakati oleh para sejarawan. Karena dengan kita mengenal sosoknya, maka kita akan tahu itu kira-kira perjalanannya kemana saja. Ada banyak pendapat, bisa disarikan 3 yang besar, yaitu diantaranya yang umum, kadang umum orang tahu katanya Alexander the Great, Iskandar Agung. Alexander the Great itu adalah punya masalah-masalah yang nggak sesuai fakta. Karena pertama, dia bukan seorang ilahi, bukan seorang mukmin. Sejarawan pun tahu. Bukan seorang muwahhid. Alexander yang mana dari Makedonia, Yugoslavia. Jadi pendapat bilang itu Alexander the Great, karena memang dia kekuasaannya lumayan, dia sampai menjajah-menjajah. Caranya pun berbeda. Pendapat kedua adalah karena ini dari sisi sejarah dan juga tidak begitu kuat, tapi banyak ada sejarawan yang mengatakan mungkin itu adalah salah satu dari raja-raja Yaman, karena yang biasa dengan dipanggil dengan nama Dzulfulan dan Dzulqarnain adalah kerajaan Yaman. Plus di Yaman itu ada kawasan yang dinamakan Sad Ma'rab. Istilahnya dinding pemisah itu Sad Ma'rab ada di Yaman itu, jadi dimungkinkan salah satu dari raja. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu, nah mufassirin juga bahkan ikhtilaf lumayan juga di kapan dia hidup. Ada yang bilang hidupnya di masa Nabi Allah Ibrahim. Ada bahwasanya lahirnya dari keturunan Yafith bin Nuh. Jadi masa setelah masa-masa Nabi Nuh. Ada yang bahkan sebelum masa Nabi Isa. Nah, tetapi ketika sosoknya itu sudah jelas, kita akan tahu kapan dia hidup. Pendapat yang ketiga, dan ini adalah yang sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan apa yang disepakati oleh para sejarawan dan para peneliti, Muslim dan non-Muslim, yaitu adalah Khoresh Agung atau dikenal dengan Cyrus, tulisannya C-Y-R-U-S. Dalam Alkitab disebut namanya juga sebagai Khoresh Agung atau Kuriush. Siapakah dia? Dia hidup di kelahirannya 600 sebelum Masehi, 6 abad sebelum Nabi Allah Isa. Jadi tidak heran kalau namanya pun ada dalam Injil. Berkuasa di tahun 559 atau 530 Masehi. Dan dia menjadi raja yang dikenal oleh para sejarawan. Silahkan buka Wikipedia, bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Silahkan buka, ketik Cyrus akan keluar. Mungkin tidak ada raja yang mendapatkan istilah atau title atau gelar sebegitu banyak sebagaimana dia.
Dibilangnya King of the world, raja dunia. King of four corners of the world, raja 4 penjuru dunia. King of Persia, raja Persia, raja Iran. King of Babilonia, karena Babilonia di bawah kekuasaannya juga, raja Babilonia, Irak. King of Lydia, Turki, yang mana namanya setelahnya menjadi Anatolia dan sebelum menjadi nama Turki. Kawasannya lebih luas. Anshan dan macam-macam. Silahkan lihat dia menjadi nama raja di beberapa tempat dan beberapa bangsa di satu yang sama. Sampai dibilangnya King of the world, rajanya dunia. Dan ini orang beriman dan orang yang mendapatkan wahyu secara langsung, bukan hanya ilham, wahyu secara langsung. Dan Allah telah sebutkan, kami beri dia kekuasaan. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa, dan dia mengikuti sebab-sebab itu atau jalan-jalan itu. Jadi dikenal juga dengan, bahkan disebut Raja Persia pertama, sehingga adanya kerajaan Persia itu karena dia. Sirus ini kapan? 600 tahun, 500-an tahun, 5 abad sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa. Jadi dari masa Nabi Muhammad bisa berapa lama? 1000 tahun? 1000 tahun, 571 setelah Masehi. Jadi hampir 1000 tahun sebelum masa Rasulullah. Menarik ya? Jadi dari Al-Kahfi, dan ada hubungan geografisnya dari kisah Ashabul Kahfi, kisah yang kedua kebun, kisah yang ketiga Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan kisah keempat yaitu yang Dzulqarnain. Jadi dia kalau dari semua versi mencari sosok yang paling akuratnya siapa, dan kita gabungkan baik para peneliti sejarah, kutub, dan juga bahkan teks suci, Injil dan Al-Quran, adalah masuk ke sosok yang dinamakan dengan King of the World tersebut. Dan fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumur hitam atau laut yang panas. Laut yang hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum. Kami berfirman, wahai Dzulqarnain, ini bahasa langsung ke sosoknya. Qulna ya Dzulqarnain. Tapi itu negara yang mayoritasnya sudah mana tidak beriman, penyembah berhala, dan bahkan kekuasaannya itu zalim. Jadi dia kalahkan sama dia, tinggal rakyatnya. Di sini Allah kasih pilihan, diberikan pilihan. Dibilang, wahai Dzulqarnain, qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Dikasih pilihan. Terus apa, gimana kararnya dia, keputusannya? Yang jahat dihukum, yang baik kita ini. Dan itu sebagai jawaban kepada kaum itu yang sudah ketakutan karena ditaklukkan oleh dia. Nah, ini kemana? Kata ain selain dia juga bisa sangat banyak artinya mata air dan seterusnya, dan juga bisa mengartikan laut. Kemudian apa? Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Tsumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh jalan lagi. Sekarang kemana? Hatta idza balagha matli'a asy-syams wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Di ayat 90, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, yaitu sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Itu perjalanan kedua. Yang ketiga, demikianlah dan sungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh satu jalan, fa'atba'a sababa, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, bainas sadaqni, didapatnya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, hampir la yafqahuna qawla, tapi mereka berkata, ini mufassirin bingung.
Mereka pakai bahasa apa? Yang jelas ada komunikasi antara mereka dengan Zulkarnain. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Kita gak mau masuk ke rincian pembahasan itu. Tapi bisa silahkan dirujuk di tafsir. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Maka Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu atau daripada permintaanmu. Bisa daripada imbalan yang ingin kau berikan atau daripada permintaan. Aku bisa membantumu lebih daripada yang kau minta. Bisa seperti itu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Ini yang ketiga. Ya kan? Hatta idza balagha baina as-saddain wajada min duniha qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ini Persia, empire-nya dia. Sekarang namanya Iran. Biar tahu satu persatu dulu. Di sini Rusia, segede alaihim Rusia, lihat deh nanti kita tahu. Gede banget. Di sini laut Kaspia, di sini laut hitam. Nih laut hitam, nih laut nih biru nih. Kalau di sini putih bintik-bintik hitamnya banyak. Mungkin sesuai sengaja kayak Ain Hamiah. Laut berlumpur hitam sebagaimana kita lihat. Jadi pas lah. Natural. Ini laut hitam. Ini Romania, Bulgaria, Georgia, Georgia, mana lagi? Armenia, Azerbaijan. Nih, lihat lagi ada yang hangat kan? Armenia, Azerbaijan. Dekat, masa akhir zaman dekat, jangan khawatir. Nanti para bantuan langit gak lama lagi akan datang. Ini Turki, Suria, Irak, ini yang Babilonia, ya. Ini masih Jazirah Arabia, di sini Laut Merah. Baru di sini Afrika, ini Laut Tengah. Ini laut hitamnya di sini nih. Jadi kalau menurut sebagian mufassirin, khususan yang ahli eskatologi, ahli ilmu masa depan, seperti yang paling menonjol adalah Syekh Imran Hussein, itu perjalanannya kalau dia dari sini ke arah barat, yaitu tempat terbenamnya matahari. Tidak ada terbenamnya matahari di bumi kan? Ini bisa jadi majazi, yakni ke arah yang mana kalau dilihat itu matahari terbenam, yakni laut yang dari sana kelihatan saat matahari itu terbenam, bukan saat matahari itu terbit. Di sini banyak negara, Romania, Bulgaria, Georgia, mana lagi? Turki, Rusia di sininya. Jadi ini di pesisir Laut Hitam itu banyak negara. Paling enggak Georgia, Rusia, Yunani kuno, Bulgaria, Ukraina, Romania, sebelah sananya nih kan muter nih Laut Hitam. Sebelah sananya nih Armenia, Azerbaijan. Ya. Nah, dia berjalan dari sana, kelihatan nggak nih? Dari sini nih, ini melalui banyak negara, melewati banyak kaum. Cuman Al-Quran sengaja, yang Al-Quran dalam Al-Kahfi menunjuk 3 daerah ini. Jadi dari sini, yang merah ya, saya jelasnya ke sini nih. Kemana? Ain Hamiah, Laut Hitam. Di sini yang kerajaan atau ada kekuasaan jahat dan dia taklukkan, dan mana yang zalimnya dia hukum. Qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba, atau engkau ampuni. Yang jahat dihukum sama Dzulqarnain. Ini mungkin aja masih satu negara besar saat itu. Bisa jadi masuk daerah-daerah sini. Romania bahkan kalau sebagian bilang sampai kutub utara, yang mana di sininya ini Norwegia. Bisa sampai sini nih. Perjalanan itu bisa. Tapi kemungkinan terbesar adalah daerah yang kerajaan ini mungkin masuk ke masa Yunani kuno. Nah, setelah dari sini dia kemana? Matli Asyams, ke arah terbitnya matahari, ke sini. Kalau dalam tafsir dikatakan daerah yang mana Sahra, karena di sana ada kaum
yang tidak punya penghalang dari matahari, yakni mereka belum bisa membuat rumah, super primitif, tidak bisa membuat rumah, tidak bisa ngejahit, tidak bisa buat busana. Jadi masih sangat primitif, Badawi. Dalam tafsir disebut kemungkinan besar Badawi. Jadi di pesisir Laut Hitam semua negara ini negara yang masuk ke dalam kekuasaannya, dan di sini dia menaklukkan penguasa-penguasa yang zalim dan menyembah berhala, dan kemudian mengenalkan kepada mereka keimanan kepada Allah Sang Maha Kuasa, dan juga menerapkan sistem pemerintahan yang adil. Berapa negara ini? Dari sana dia ke Mapri Asyams, ke timur. Di sini masuk, di sininya Kazakhstan kemungkinan ya. Ini semua ini kemungkinan Saharanya itu. Di bawahnya Uzbekistan. Di sini juga ada Sahara besar seperti di Arab. Rusia juga ada nih yang seabrok, ada. Ini masih masuk Uni Soviet kalau nggak lama lalu kan. Tapi masa itu wallahu alam apa namanya. Nah di sini semua masuk, makanya dia dimasukkan, dibilang apa? King of Media, bahkan media, King of Lydia. Lydia mana? Lydia Turki. Ini semua masuk di bawah kekuasaannya. Dan semua penguasa-penguasa yang zalim, yang menyiksa kaumnya, nyuruh berkorban untuk berhala, menyembah ini, menyembah itu, semua dia beresin, dan dia perkenalkan keimanan kepada Allah Sang Maha Kuasa. Dan kemudian dengan kerajaannya di bawah kekuasaannya dia terapkan keadilan. Nah, dari sini di kisah ketiga baru sampai ke Ya'juj dan Ma'juj. Ya kan? Setelah dari barat, dari timur tempat matahari terbit, di sini dia masuk. Di sini Georgia, di sini adalah Laut Kaspia. Kaukasus di mana? Di sini di pegunungan Caucasian, kalau dalam bahasa ini tentang Caucasian. Orang-orang barat itu bule, ada, kalau mau tahu gennya dari mana, ada yang dipertanyakan, diantaranya bahkan ketika ngisi list apa, mau tahu sukunya dari mana apa, ada diantaranya Caucasian. Itu asalnya di sini. Nah yang dimungkinkan oleh para ahli eskatologi, dan memang ditemukan juga bahwasanya dua pegunungan itu yang mana dibuat sad dinding oleh Dzulkarnain itu adalah di pegunungan Kaukasus. Dia berada di antara Georgia dan Rusia dan Turki, di daerah sini. Sini. Dua pegunungan itu. Bahkan sampai sekarang ada di perbatasan, sebegitu panjang itu pegunungan. Makanya dibilang Bainas Sadafain juga. Sadaf itu antara sisi dua gunung gitu. Itu namanya Sadaf. Sisi ini gunung, ini kan gunung begini. Di sisi ini itu namanya Sadaf. Bainas Sadafain. Ini yang dia buat sad. Jadi kaum yang ketiga ini bilang Ya'juj dan Ma'juj itu merusak, yufsidun fil ard. Jadi suka masuk ke daerah mereka. Wallahu alam persisnya di mana, ke kaum itu yang tidak memahami bahasa tapi akhirnya juga bisa berkomunikasi. Itu selalu keganggu. Katanya ada jailan kalau dalam generasi dua kaum, yaitu Ya'juj, yang disebutnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kadang mereka datang, ngerompak, ngerampok, ngerampas segala macam, dihabisin, ngebunuh, ngebantai, ngambil segala harta kekayaannya kaum itu. Dan sepertinya kaum ini memang diberi apa? Diberi kekayaan sumber daya alam yang lumayan besar. Jadi dia bisa punya, oleh karenanya dia mau ngasih imbalan sama Dzulkarnain. Tolong bangunin sad dari Ya'juj Ma'juj yang mufsid, kami akan beri imbalan. Kata Dzulkarnain, yang ada dari sisi Allah yang telah berikan kepadaku jauh lebih baik. Jadi ini punya, makanya jadi sasaran oleh Ya'juj dan oleh Ma'juj. Kalau itu memang dua kaum suku yang berbeda, tapi bisa juga ada kemungkinan satu atau menyatu setelah dikurung sama Dzulkarnain. Nah dengan hadirnya Dzulkarnain itu sama serdadu dan bala tentaranya yang ratusan ribu di masa itu, di bawah kekuasaannya total, jadi semua kaum-kaum itu tunduk dan bahkan minta tolong. Dan lihat dia sebagai seorang raja yang adil dan baik, meminta tolong. Di antara pertolongan yang dimintanya itu adalah untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga apa yang dia katakan? Minta bantu kekuatan. Untuk apa? Atuni zubaral hadid.
jadi minta supaya besi-besi dipotong. Dia telah melakukan sebuah solusi dengan teknologi yang mana luar biasa padahal dari masa itu. Solusinya apa? Dia buat kemungkinan besar dari perunggu, jadi seperti membuat timah. Mereka meminta sad, tapi apa yang diberikan oleh Dzulqarnain adalah radam. Radam itu ada perbedaan. Kalau radam itu jadi ada tempat yang mana mereka biasa keluar dari sana, itu ditutup dengan apa? Dengan dia menjadi timah dari tembaga, semua besi-besi, kasih api, begitu sampai antara dua saddain itu, jadi terkurung mereka itu di negerinya, gak bisa melintas, gak bisa melewati. Dan lalu dia terus baru berjalan. Nah dari situlah dia akhirnya gimana lihat sejarah, dia kembali, ini setelah ini selesai, kembali ke nanti menaklukkan bahkan Babilonia, sehingga juga dia disebut Raja Babilonia. Babilonia adalah kalau sekarang dinamakan Irak, tapi kawasannya ya tentu secara petanya tidak beda. Itu pendapat ahli, memang ahli eskatologi dan seorang peneliti, seorang syekh yang alim, masya Allah, lumayan memberikan jawaban yang selama ini rancu dalam kitab-kitab. Perjalanan ini tidak jelas benar kemana, kaumnya mana. Dan kebetulan di Caucasian itu ada bekas peninggalannya pun masih ada. Saya pernah melihat juga videonya. Lihat di peta juga ketahuan. Nah, menyangkut urusannya juga dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jelas Ya'juj dan Ma'juj ini siapa? Yang akhirnya terkurung dan dikurung di situ. Dan kemudian di masa Nabi mereka sudah mulai keluar. Jadi seabad, 1000 tahun setelah masa dikurung itu baru mereka bisa keluar. Jadi di kisaran masa kehidupan Nabi. Karenanya ada riwayat dalam Sahih Bukhari, waktu Nabi masuk dan terlihat sedih dan terlihat tidak suka, ditanya sama istrinya, yaitu rumahnya Zainab binti Jahsh, ditanya mengapa Rasulullah. Rasulullah bilang sesungguhnya radam, sesungguhnya kurungan yang telah dibuat Dzulqarnain telah terbongkar dan Ya'juj Ma'juj akan keluar, banyak keluar. Bahkan juga ada riwayat yang Nabi mengutus sahabat ekspedisi untuk mengecek secara pasti dan ternyata udah gak ditemukan itu kurungannya. Ini udah bisa diakses lagi. Famasta'u ayyadharu wa masta'u lahu naqba. Mereka tidak bisa melubangi maupun tidak bisa melubangi maupun tidak bisa melewati. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi, katanya Dzulqarnain, ini rahmat dari Tuhanku. Fa'idha ja'a wa'du rabbi, kalau datang janji Tuhanku, ja'alahu dakka, dia akan menjadi hancur. Kurungan itu, radam itu akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqa, dan sungguhnya janji Tuhan adalah pasti, adalah yang benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Wa nufikha fi sur fajama'nahum jam'a. Ini udah ke masa mendatang di ayat yang ke-99 ini dibilang, dan pada hari itu kami biarkan mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semua. Jadi dibiarin hidup, dibiarin keluar, setelah keluar mereka yamuj ba'dhum fi ba'd, jadi melintas. Karenanya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah, kalau sekarang itu kan kalau dalam riwayat penuh banyak sekali hadisnya, mungkin alien, yang pendeknya pendek, yang tingginya tinggi, ada paling tidak ada 4 versi. Katanya Mongol dan Tartar, katanya Cina, katanya alien dari planet lain, dan macam-macam. Tapi susah untuk menemukan satu kata yang mana yang lebih realistis. Jadi yang menurut penelitian dan secara jelas, jika itu juga tempatnya, maka dia adalah kaum Khazar, Yahudi Khazar, Khazaria, atau dikenal juga dengan Yahudi Ashkenazi. Kaum Ashkenazi ini yang mana mereka mengaku sebagai Yahudi padahal tidak ada darah kenabiannya, bukan darah Bani Israel. Cuman setelah keluar, mereka diaspora ke Eropa, sebagian ke timur, sebagian ke barat. Dan mereka
tetap dengan sifat mereka yufsidun fil ardh. Karenanya mereka apa? Menciptakan negara Israel, tetap bermain di sini Palestina, semua negara-negara ini dihantemin istilahnya, hendak dijajah dan memakai sentimen bangsa Yahudi. Karena saat itu ketua mereka milih antara Islam, Kristen atau Yahudi, mereka akhirnya memilih Yahudi karena eksklusivitas dan juga ada tanah yang dijanjikan. Ini ada hubungannya dengan grand design iblis dan keturunan iblis yang mana disebut dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Itu ada hubungannya. Lalu mereka apa? Menghancurkan. Yang pertama dihancurkan oleh mereka adalah agama Yahudi dengan mereka takammas, memakai pakaian busana, istilahnya mengaku sebagai Yahudi. Sekarang udah tahu, para ilmuwan tahu Yahudi Ashkenazi itu gak ada darah Bani Israilnya, bukan darah kenabian. Cuman mereka mengaku. Istilah lainnya yang sekarang disebut Zionis, kaum Zionis yang ingin menciptakan negara Israel Raya dan menjajah dan menyiasa dan membantai apa yang telah mereka lakukan dan mengontrol kehidupan dan perekonomian dunia. Karenanya perbankan mereka yang pegang, IMF mereka yang pegang, Bank Dunia itu kembali ke mereka, korporasi-korporasi besar sekarang punya mereka, ya kan? Kembali ke Zulkarnain. Itu tadi satu teori. Ada teori lain oleh profesor yang ahli linguistik Al-Quran. Dia mempunyai pendapat bahwasannya perjalanannya Zulkarnain itu baik yang pertama, kedua, dan ketiga bukanlah di planet bumi. Karena menurut dia kata atba'a sababa, mengikuti sebab, ini dihapus ya, satu perjalanan yang melintas planet. Jadi keluarnya dia keluar dari planet bumi. Jadi begitu dibilang Matla' Asyams dan juga bersandar pada selain bahasa Al-Quran dan juga bahasa riwayat, yang mana kata riwayat sebagian dia melintasi perjalanan selama 8 hari dan 8 malam. Jadi malamnya itu bisa sampai 8 hari waktu planet bumi, malam aja. Jadi dimungkinkan, sikat aja, agak pelik, agak sedikit ini, tapi singkat paling enggak supaya bisa dipahami. Ini anggap ini planet bumi ya, bumi kan, di sini ada muawanah nih, di sini nih, cahaya ke langit insyaallah. Doa-doanya tadi terkabul insyaallah dari sini nih. Ini bumi. Nah, dia kemungkinan besar dibilang adalah ke planet ini, yaitu Zuhra atau planet Zuhra. Ayo, Venus, Mars. Di sini matahari. Sini matahari. Kok kayak nggak asing. Jadi ada skala di mana bumi sama planet ini itu satu line, setara. Jadi ketika dia berjalan ke sini, di sininya malam. Jadi perjalanan pertama ila maghrib asy-syams dan sampai bermalam-malam di sana itu ke arah sini dari bagian Venus, dan kaum yang ditemukannya juga di sini. Kemudian di perjalanan kedua ila matli' asy-syams. Jadi pergi dari sini ke Merkuri. Di mana Merkuri? Di sebelah mananya Cigombong ini kira-kira. Lagi kirim. Nah, ini di Merkuri. Jadi ke matli' asy-syams itu dia ke arah planet Merkuri, yang mana dia menemukan satu kaum yang mana tidak punya apa-apa dari matahari, tidak berini. Untuk di sini banyak banget ya, kebakar kali. Jadi ke kaum yang itu. Baru di antara itu dianggapnya yang mana dia ngurung Ya'juj Ma'juj ke satu planet sendiri, yang mana antara dua planet ini di perjalanan ketiga. Urusan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, luar biasa. Saya sampai baca satu buku khusus mengenai Ya'juj dan Ma'juj, sayanya dan penulisnya sama-sama nggak dapat kesimpulan yang pasti dari penuhnya riwayat. Jadi banyak riwayat yang sehingga membuat orang yang lebih takhayul jadinya, karena tidak realistis. Mau sampai kiamat gak ketahuan siapa Dajjalnya, siapa Ya'juj dan Ma'jujnya. Tapi alhamdulillah
telah hadir banyak sekali sepanjang sejarah ini, khususan ulama mutaakhir ya. Dan ulama banyak, kalau kitab-kitab susah dapat hasil dan kesimpulan yang pasti susah. Tapi dengan berkembangnya keilmuan, khususnya seperti mengenai perjalanan Venus ini, karena Venus satu harinya itu 247 hari dalam satu tahun. Waktunya panjang, ininya panjang, jadi memang beda. Nah, banyaknya dari hasil-hasil penemuan dan juga lebih jelas ke perjalanannya kemana. Seperti itu realistis, tapi teori ini pun bukan mustahil karena Al-Quran mempunyai dimensi banyak. Jadi perjalanan ini bisa dijajaki juga. Tidak mustahil, tidak menutup kemustahilan, karena sosoknya yang kalau dibilang dia kegelapan dan cahaya dia tundukkan, waktu sebagai Qaran dan Dzulqarnain, kemudian juga inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa, yakni bahkan unsur-unsur dan segala yang natural pun di bawah tundukannya, apalagi yang berhubungan dengan cahaya. Ketika dia bisa masuk ke dalam nur dan zulma di saat yang sama, yakni dia bisa mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melintas sebagaimana cahaya. Jadi kapanpun, di mana negara pun, dalam tanpa waktu. Nah, setelah dari semua perjalanan itu, barulah dia menaklukkan Babilonia, yaitu Irak, dan mengembalikan Bani Israel yang beriman dari Irak kembali ke Palestina. Karena sebelumnya mereka telah ditaklukkan oleh Nebukadnezar dan mereka dipenjarakan di Babilonia. Dzulqarnain lah yang menyelamatkan mereka dan mengembalikan mereka ke tanah Palestina. Lihat, nanti ada hubungannya nih dengan akhir masa. Jadi dia menyelamatkan kaum Bani Israel mukminin yang asli, umatnya Nabi Musa, umat Taurat. Dan dia menyemenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Ini kalau melihat korelasinya dengan akhir zaman sekarang ini, yang ini ngaku yang ini. Yang ininya menentang yang ini. Tapi yang dikenalnya yang ini. Terus seakan mau mengambil hak, seakan tanah yang mana mereka bukan dari sana dan juga bukan yang punya. Yang punyanya itu tanah Palestina dari zaman dulu, ya orang Palestina. Yahudinya ada, Nasraninya ada, Muslimnya ada. Dan mereka berabad-abad itu. Jadi dengan diciptakannya pemerintahan, makanya jangan heran ada Yahudi, kaum Yahudi yang menentang Israel sendiri, menentang Zionis, dan bahkan ikut demo membela Palestina. Jadi jangan kaget. Karena orang-orang itu adalah orang yang paham bahwasanya orang-orang yang mengaku dan mereka mempunyai kekuasaan besar. Karena mereka memegang perekonomian dunia, dan bahkan negara-negara yang menentang mereka habisi dengan segala macam cara pokoknya. Dan apa yang mereka lakukan dengan cara kuno dulu itu, merampok, merampas, membantai dan segala, mereka melakukan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda, mengeksploitasi setiap negara-negara kekayaan alam negara-negara yang ada. Itu ada hubungannya dengan korelasinya, insya Allah di satu waktu lain lah. Lepas dari itu, di antara kisah yang ma'ruf dan banyak di kitab adalah perjalanan dia, tapi tidak disebut dalam Al-Quran, yang disebut Ain Hami'ah. Dalam kisah itu, yaitu perjalanannya dia dengan Khidir alaihissalam, yang mencari air kehidupan, atau dibilang Ainul Hayat. Dia sadar mendapatkan informasi dari Rafael bahwasanya di bumi ini ada air, yang mata air yang dinamakan mata air kehidupan. Di dalam bahasa Alkitab juga dibilang, dalam bahasa Arabnya Ainul Hayat. Dalam bahasa Inggris dinamakan Fountain of Youth, yang buat orang jadi muda. Yang nyemplung di situ atau yang meminum airnya menjadi muda dan bisa hidup abadi. Nah, akhwat gak perlu itu, gak perlu foundation, gak perlu segala, udah gak perlu skincare dan lain-lain. Sekali nyemplung atau wudhu dan nyari ya. Jangankan kita kerajaan aja dari mancanegara pengen nyari yang dinamakan Ainul Hayat ini, mata air kehidupan. Sampai dia jadi tema juga di film Pirates of Caribbean, ya kan?
Nah, dalam perjalanannya dan ekspedisinya itu, dia sampai memasuki goa dan memberikan kendali panglimanya kepada siapa? Kepada Khidir alaihissalam. Dan akhirnya, diantaranya katanya Khidir dikasih satu batu ya seperti yakut yang mira begitu, kalau dilempar dia memberi suara dan menyala, jadi dia bisa tahu akhirnya. Setelah berjalan lama-lama di goa, masuk dari daerah demi mendapatkan mata air kehidupan itu, akhirnya siapakah yang mendapatkannya? Khidir alaihissalam. Nah, Khidir karenanya dibilang hidupnya abad panjang dan tetap muda. Baik, ini adalah riwayat, dan riwayat ini dari Ka'ab al-Ahbar. Sebenarnya bukan riwayat yang kuat. Jadi di masa Nabi pun, karena kisah soal Dzulkarnain ini melegenda, tapi Nabi menjelaskan. Makanya kaum itu saat bertanya kepada Nabi, nanyanya siapakah sosok yang tawafal ard, yang telah tawaf ke barat dan timur bumi. Itulah pertanyaannya. Dan Nabi menjawab dan bahkan memberikan lakab dan menjelaskan 3 perjalanannya yang membuat orang itu kaget. Akhirnya sampai jelas dari mana beliau mengetahui pengetahuan ini. Perjalanannya satu sosok yang mana hidup 1000 tahun sebelum kehadirannya, tapi dia bisa memberi detail lebih daripada ada yang, dan meluruskan apa yang ada di berita-berita yang nyebar di para ilmuwan yang tahu. Awam sih gak pernah tahu, denger aja enggak mungkin. Tapi itu para ilmuwannya kaget pasti dengan jawaban Rasulullah dan jawaban Al-Quran. Nah, tapi di situ gak ada perjalanan dengan Khidir dan mencari air kehidupan. Tapi kisah ini kemungkinan dari riwayat Ahad. Ustaz Zaini itu saya lagi minta beliau untuk risetkan untuk kita. Insya Allah dapat hasil yang jelas. Karena ini nanti ada menentukan ketika membahas soal Khidir. Misalkan Khidir dibilang berumur panjang dan muda, kenapa? Karena Ainul Hayat kan. Sebelum kisah Dzulkarnain dalam Al-Quran, kisah siapa? Nabi Musa dan Khidir kan. Itu kapan? Bedanya bisa 5 abad, 7 abad sebelum perjalanannya Dzulkarnain. Kalau Khidir dibilang karena air kehidupan berumur panjang, gimana orang di kisah sebelumnya dia udah hidup kok 7 abad sebelumnya? Gimana dia bisa mendampingi Dzulkarnain jadi panglima muda dan disuruh nyari air dan dibilangnya umurnya panjang karena itu? Jadi ini riwayat-riwayat yang masih ada tanda tanya. Dan nanti insya Allah akan diperjelas di insya Allah 2 minggu. Jadi seperti itu. Tapi berhubungan juga dengan lakabnya, yaitu yang Dzulkarnain dan inna makanna lahu fil ard, kami berikan kuasaan. Ada riwayat yang bahkan disebut, disinggung di banyak, saya temui di beberapa kitab, diantaranya ada dalam yang dijadikan sumber itu Al-Muhadharah Al-Awwali punya Syekh Ibn Katsir. Dan juga dalam riwayat Qasasul Anbiya juga diriwayatkan bahwasannya Dzulkarnain pernah haji membawa 600.000 orang. Haji membawa 600.000 orang dan bertemu Nabi Allah Ibrahim di masa Nabi Allah Ibrahim. Dan apa yang Nabi Ibrahim tanyakan kepada Dzulkarnain? Bima qata'tad dahr. Bagaimana engkau memotong, atau dengan apa engkau memotong atau melintasi waktu? Karena tahu ini ada dilatasi waktu. Dia melewati relativitas waktu ini. Jadi gimana dari masa datang kau kembali ke masa ini? Nabi Ibrahim kalau melihat narasi riwayatnya orang yang sudah mengenal dan mengetahui. Dan yang ditanya itu bukan bagaimana, bima, dengan apa? Subhanallah. Dan banyak ada riwayat yang dia ketemu Nabi Allah Ibrahim. Sebagaimana juga Khidir ada dari apa masa dan abad-abad yang berbeda. Nah, riwayat yang soal perjalanannya dengan Khidir kita tidak mau menafikan total dan juga tidak mau mengambil secara pasti, karena ini akan menjadi hal yang agak bertentangan dengan isi dan kandungan, melainkan dia kemungkinan kabar dan kebetulan juga bukan hadisnya Rasul. Jadi itu berita yang nyebar dan diriwayatkan juga oleh Ka'ab al-Ahbar. Karena banyak mengenai Dzulkarnain, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal ini diantara yang berperan juga ada perawi juga yang namanya bekas istilahnya penceramah-penceramah Yahudi yang masuk Islam.
Jadi kisah yang dia ketahui dulu itu dia bisa ceritakan, dan bagi umat muslimin saat itu sebuah kisah yang baru. Di masa setelah itu bisa dianggapnya sebuah hadis Nabi, padahal itu kisah yang menyebar. Jadi setiap peneliti dan arif perlu bisa memahami untuk bisa membedakan ini hadis atau bisa menyebar masa itu. Di antaranya selain Ka'ab al-Ahbar yang juga dari Yahudi yang masuk Islam dan kemudian menjadi aktif menyampaikan berita-berita dan riwayat-riwayat adalah Wahab bin Munabbih, dan ini dikenal oleh ilmu rijal juga mengetahui siapa dia. Karena ini apakah dia seorang nabi ataukah dia seorang malaikat? Makanya itu kan Kata beliau, dia bukanlah seorang nabi dan juga bukanlah seorang malaikat, melainkan hamba yang mencintai Allah sehingga dicinta oleh Allah, dan juga seorang hamba, riwayat lain abdun saleh, juga dalam hadis dari Nabi juga dibilang seorang hamba dari hamba Allah yang mana memang diberikan karunia besar oleh Allah. Itu. Dan juga ada penelitian, soalnya sebagian penelitian menganggap bahwasanya Dzulqarnain malaikat, bahkan di masa sekarang, karena ini panjang, perjalanannya panjang. Nanti insya Allah setelah bahas Nabi Khidir kita mengungkap yang lebih.